Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Arsita, NIM 195211190, kelas MBS 6A. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan mengenai usaha usus ayam crispy. Nah, ini adalah logo dari usaha atau brand dari usaha usus ayam crispy yang bernama Crizus. Selanjutnya ada latar belakang. Usaha usus ayam crispy merupakan salah satu usaha yang berskala rumahan yang bergerak di bidang pengolahan makanan di Kartasura, Sukoharjo. Dengan produk yang dihasilkan yakni usus ayam crispy yang diberikan nama Crizus. Ini dapat menjadikan preferensi konsumen dalam mengembangkan usaha usus ayam crispy sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Preferensi konsumen itu penting dilakukan karena untuk mengetahui kinerja atribut yang sesuai dengan suatu produk yang telah ditawarkan. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama ada badan hukum, yang kedua tanda daftar perusahaan, yang ketiga NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang keempat ada izin perusahaan, yakni ada izin CUI atau surat izin usaha industri, yang kedua ada izin domisili, yang kelima ini ada bukti diri seperti KTP dan keabsahan dokumen lainnya. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis atau operasi dalam usaha usus ayam crispy ini itu terdiri dari sarana dan prasarana, bahan baku utama yang digunakan, dan tenaga kerja yang dipekerjakan. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Yang pertama ada evaluasi lokasi. Lokasi yang dipilih dalam usaha usus ayam crispy ini berada di Jalan Sumantri, Koskimbu, Utara Pujangan, Kartasura. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang dipekerjakan dalam usaha ini itu ada tenaga kerja ahli pemasaran, tenaga kerja ahli keuangan, tenaga kerja ahli produksi, dan tenaga kerja ahli sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan dalam usaha ini itu terdiri dari ada wajan, ada serok, ada nampan, pisau, suti, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yang digunakan dalam usaha ini itu adalah dapur dalam proses pembuatan usus ayam crispy. Selanjutnya ada bahan baku utama. Bahan baku yang digunakan dalam usaha usus ayam crispy ini terdiri dari usus, ada tepung, ada kapur sirih, dan kentang dan minyak goreng. Selanjutnya ada rencana pengoperasian usaha. Terdiri dari yang pertama ada proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi, penjadwalan, pemesanan, persediaan produk, penggajian, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada kebutuhan bahan operasi usus ayam crispy. Ini secara departemen akan dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan baku yang digunakan seperti pendanaan, pemasaran, serta jumlah produk yang akan diproduksi. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Nah, teknologi yang digunakan dalam usaha usus ayam crispy ini itu terkait dalam unsur pemasarannya, seperti dengan hal promosi, memanfaatkan teknologi melalui jaringan internet, seperti sosial media, yakni ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Shopee, ada TikTok. Tetapi dalam proses pembuatan maupun proses produksi usus ayam crispy ini masih membutuhkan tenaga kerja manusia. Selanjutnya ada aspek pasar. Yang pertama ada gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan usus ayam crispy ini itu memiliki toko offline maupun online. Toko offline itu berada di salah satu
daerah Kartasura. Selanjutnya ada jenis produk yang dipasarkan itu usus ayam crispy. Target pasar itu di semua kalangan. Pesaingnya itu adalah pedagang makanan jajanan ringan. Selanjutnya ada sasaran pembeli. Sasaran pembeli itu adalah semua masyarakat yang gemar dalam penikmat cemilan ringan. Selanjutnya ada diferensiasi. Nah, diferensiasi produk dari usus ayam crispy ini itu cita rasa yang khas karena memakai bumbu yang rempah-rempah dan bergizi dari usus itu sendiri. Nah, selanjutnya ada strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentation. Demografis itu terdiri dari usia atau umur, ada ras, ada pendidikan, ada pendapatan, jenis kelamin, serta besarnya keluarga. Selanjutnya ada targeting. Nah, targeting dari usaha ini, usus ayam crispy ini adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun dengan lansia. Karena usus ayam crispy ini itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Selanjutnya ada positioning. Posisi dalam penjualan usus ayam crispy ini itu merupakan makanan jajanan ringan yang lezat dan bergizi tanpa adanya bahan pengawet maupun bahan kimia, sehingga bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada promosi. Promosi itu melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Shopee. Selanjutnya ada pengembangan pasar. Nah, dalam pengembangan pasar ini itu mencoba untuk berkembang membuka cabang di beberapa daerah. Selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, dikembangkan itu dalam packaging atau kemasan usus ayam crispy sehingga bisa terlihat menarik. Selanjutnya ada langkah-langkah promosi. Nah, langkah-langkah promosi itu sendiri dilakukan dengan potongan harga atau diskon. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, ancaman, serta ada peluang. Selanjutnya ada analisa 4P. Yang pertama ada produk usus ayam crispy itu sendiri. Yang kedua ada price, harga itu dimulai dari 8.000. Selanjutnya ada promosi, itu memanfaatkan teknologi melalui jaringan internet, sosial media. Selanjutnya ada place, tempat itu berada di Jalan Sumantri, Kos Gimbu Utara, Bujangan, Kartasura, Sukoharjo. Selanjutnya ada distribusi. Nah, tempat penjualan produk usus ayam crispy ini itu berada di tempat yang strategis karena berada di wilayah warga atau wilayah penduduk yang padat serta berada di wilayah area kampus sehingga mudah dijangkau oleh semua masyarakat. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis pekerjaan, ada kompensasi, ada pelatihan dan pengembangan, ada produktivitas, ada pemberhentian, serta ada perencanaan karir dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada investasi. Investasi itu sendiri itu ada investasi alat-alat yang digunakan dalam pengoperasian produksi usus ayam crispy. Yang pertama itu ada gerobak atau etalase. Yang kedua itu ada kompor gas, ada tabung gas, ada wajan, ada serok dan baskom, sehingga total biaya yang dibutuhkan itu sebesar 1.794.000. Selanjutnya ada bahan baku produksi dalam 1 bulan. Ada bahan baku utama usus ayam, minyak goreng, garam, kapur sirih, jeruk nipis, kemiri, kunyit, ketumbar dan bawang putih, dan ada bumbu tepung, itu ada lada, ada tepung terigu, ada soda kue, ada kaldu ayam, sehingga total yang dibutuhkan dalam 1 bulan produksi usus ayam crispy itu sebesar 5.175.000.
Selanjutnya ada biaya operasional, itu terdiri dari listrik dan air, ada gas, ada komunikasi dan informasi, ada tenaga kerja, pemeliharaan alat, serta ada sewa, serta totalnya itu 2.660.000. Ini ada proyeksi laba rugi. Ada penjualan, ada biaya variabel yakni bahan baku utama yang dibutuhkan, serta ada biaya tetap. Jadi kesimpulannya, usaha usus ayam crispy merupakan salah satu usaha rumahan atau home industry yang berada di Jalan Sumantri, Koskimbu, Utara, Pucaan, Kartosuro, yang memiliki brand Krizus yang harganya itu terjangkau mulai dari 8.000. Usus ayam crispy ini itu sendiri adalah tanpa bahan pengawet produksinya, dan bisa dipasarkan, bisa dicari dalam sosial media seperti di Instagram, ada TikTok, ada Facebook, serta WhatsApp. Pemesanannya itu bisa COD maupun langsung datang ke daerah lokasi atau tempatnya, mudah dijangkau, berada di area kampus. Nah, ini adalah salah satu gambar realisasi yang sudah dilakukan dalam salah satu kegiatan, yakni bazar di kampus. Ini adalah hasil dari olahan, serta ini adalah pelabelan atau packaging dari usus ayam crispy dan pembuatan kentang itu bersama-sama dalam satu waktu. Ini ada pelabelan yang diberikan nama brand Krizus. Selanjutnya ini adalah hasil dari usus ayam crispy yang harganya pun terjangkau mulai dari Rp8.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.